Tanggal 15 Maret tahun 2011 adalah awal meletusnya perang saudara di Suriah. Setelah itu, perang ini memicu campur tangan pasukan multinasional. Serangan militer pertama Amerika Serikat ke basis pertahanan rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah terjadi pada awal April tahun 2017. Dalam catatan CNN, kapal perang Amerika Serikat menghujani sebuah basis pertahanan udara Suriah dengan misil pada tanggal 6 April tahun 2017 atau sehari usai 80 warga Suriah meninggal akibat sebuah serangan senjata kimia. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menyatakan bahwa pemakaian senjata kimia telah melanggar banyak batas. PBB dan Badan Pemeriksa Senjata Kimia Internasional menerbitkan laporan bahwa Assad bertanggung jawab atas serangan gas sarin. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kemudian juga khawatir dengan penggunaan klorin oleh Assad yang meneror warga Ghouta bagian timur. Assad membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan bahkan menegaskan pemerintahannya tidak memiliki senjata kimia. Assad mendapat dukungan dari Rusia dan Iran. Amerika Serikat yang konsisten meminta Assad turun panggung turut membekingi kelompok-kelompok pemberontak yang sebenarnya sedang kehilangan banyak wilayah kekuasaan dalam beberapa bulan terakhir, catat ABC News. Dualisme pemain besar dan para pionnya dalam konflik yang sudah meletus sejak 2011 ini kian terang benderang. PBB memperkirakan korban yang jatuh sudah lebih dari 400.000 orang, sementara ratusan ribu lainnya dipaksa mengungsi. Amerika Serikat belum lelah mensponsori tumbangnya Assad, politisi yang telah memimpin dari Damaskus sejak 18 tahun yang lalu itu. Namun, Amerika Serikat dan Suriah tidaklah selalu sebengis sekarang dalam memperlakukan satu dan yang lainnya. Jejak sejarah mencatat hubungan yang terjalin serupa dengan dinamika Amerika Serikat dan negara dunia ketiga lain. Kadang mesra, tetapi bisa berubah tegang. Sesekali jadi kawan, namun di lain waktu menyaru jadi musuh. Periode tahun 1990 hingga 2000 bisa dikatakan sebagai masa kestabilan hubungan Washington dan Damaskus. Sepanjang Perang Teluk Pertama pada tahun 1990 sampai tahun 1991, Suriah bekerja sama dengan Amerika Serikat sebagai anggota dari pasukan koalisi multinasional melawan Saddam Hussein, yang manuvernya membawa Irak berseteru dengan tetangga kaya minyak Kuwait. Suriah pada awal 1990-an memang sudah jadi saingan Irak. Akibat menegangnya hubungan Irak-Kuwait, Suriah merespons dengan wacana menyerang Irak dahulu. Demikian dalam catatan Geoff Simmons dalam Irak, From Summer to Saddam, 2003. Rencana ini dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, tetapi bisa digagalkan oleh Saddam melalui operasi intelijen. Proses pembentukan barisan anti-Saddam cukup panjang. Salah satu bagiannya adalah lawatan James Baker ke beberapa negara untuk diajak berkoalisi, termasuk ke Suriah untuk bertemu dengan Presiden Hafez al-Assad, ayah dari Bashar al-Assad. Hafez memiliki permusuhan personal yang cukup mendalam terhadap Saddam Hussein. Ia bahkan mengklaim Saddam telah berusaha untuk membunuhnya dalam beberapa tahun belakangan. Kunjungan James Baker disambut baik oleh Hafez yang setuju mendelegasikan 100.000 pasukan Suriah ke pasukan koalisi. Keputusan ini Baker nilai penting untuk memastikan koalisi didukung oleh negara-negara Arab. Suriah masuk dalam koalisi militer dari total 34 negara, jadi yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Setelah bertempur selama 1 bulan lebih sedikit, mereka menang. Pasukan Irak dipaksa keluar dari Kuwait, meski Saddam masih berkuasa hingga 1 dekade lebih. Hubungan Amerika Serikat dan Suriah tetap membaik setelahnya. Mereka intim berkonsultasi pada perjanjian Taif yang mengakhiri perang saudara di Lebanon. Pada 1991, Hafez menerima undangan dari Presiden Walker Bush untuk menghadiri konferensi perdamaian Timur Tengah serta turut terlibat dalam negosiasi bilateral lanjutan dengan Israel. Suriah membebaskan sandera-sandera dari Barat yang ditahan di Lebanon selama perang dan mencabut larangan perjalanan yang sebelumnya merugikan orang-orang Yahudi di Suriah. Masuk pada era pemerintahan Bill Clinton, muncul beberapa upaya untuk melibatkan Assad dalam negosiasi perdamaian Timur Tengah. Untuk kepentingan ini, Clinton dan Hafez sempat bertemu di Jenewa pada Maret tahun 2000. Suriah adalah salah satu negara yang paling sering dipakai Amerika Serikat untuk menculik dan menyekap tawanan di luar teritori negara, untuk kemudian diinterogasi sambil disiksa, yang disebut sebagai rendisi luar biasa. Korban biasanya berstatus sebagai tersangka kasus terorisme. Meski sempat membantah,
Rezim Walker Bush nyatanya melakukan aksi ini sepanjang perang melawan teror pasca serangan tanggal 11 September tahun 2001. Demikian, catat The New Yorker. Total korbannya ditaksir mencapai ratusan. Dalam laporan lain oleh Washington Post, ada 51 negara yang dilaporkan berpartisipasi dalam program rendisi luar biasa yang dijalankan oleh CIA. Menurut mantan anggota CIA, Bob Baer, sebagaimana dikutip New Statesman, masing-masing negara punya spesialisasi sendiri-sendiri terkait apa yang akan dilakukan kepada korban, tergantung keputusan pimpinan. Jika Anda menginginkan interogasi yang serius, Anda mengirim seorang tahanan ke Yordania. Jika Anda ingin mereka disiksa, Anda mengirim mereka ke Suriah. Jika Anda ingin mereka hilang dan tidak ingin melihat mereka lagi, kirimlah mereka ke Mesir. Salah satu kasus yang terkenal melibatkan Maher Arar. Arar kelahiran Suriah tapi juga jadi warga negara Kanada. Pada tanggal 26 September tahun 2002 ia ditahan oleh petugas imigrasi Amerika Serikat saat mau pulang ke Kanada usai menghadiri liburan keluarga di Tunisia. Selama 2 minggu ia diinterogasi dalam kondisi terikat, lalu dikirim ke Yordania, lalu Suriah. Di Suriah Arar diinterogasi lagi, tetapi kali ini sembari disiksa oleh agen intelijen Suriah selama hampir setahun. Usai dibebaskan ia berbicara kepada BBC News tentang penyiksaan kejam, yang seringkali berupa cambukan memakai kabel logam ke telapak tangannya. Oleh agen intelijen Suriah, ia dipaksa menandatangani pengakuan sebagai orang yang punya kaitan dengan Al-Qaeda. Maher Arar bisa dibebaskan berkat intervensi pemerintah Kanada. Pada tanggal 18 September tahun 2006 penyelidikan otoritas Kanada menghasilkan temuan yang sepenuhnya membersihkan Arar dari segala tuduhan terkait kegiatan teroris. Arar berjuang dengan menuntut balik pemerintah Amerika Serikat. Hasilnya hanya permintaan maaf secara resmi. Pelaksanaan program penyiksaan bersama adalah era kemesraan terakhir antara Amerika Serikat dan Suriah. Hubungan keduanya mulai meregang sejak Suriah menolak invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Makin keruh saat Suriah gagal mencegah para pejuang anti-Amerika menyeberang ke Irak dari Suriah serta menolak mendeportasi pejuang anti-Saddam yang ditahan di Suriah. Isu lain yang makin menjauhkan keduanya adalah perhatian Amerika Serikat pada intervensi terkait urusan Lebanon, catatan hak asasi manusia Suriah, dan isu program senjata pemusnah massal. Saat Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri dibunuh dan pelaku dikaitkan dengan pemerintah Suriah, Amerika Serikat memanggil dubesnya di Damaskus untuk kembali ke Washington. Ditambah kasus pemboman Kedutaan Besar Amerika Serikat pada akhir 2006 dan tuduhan mensponsori aksi-aksi terorisme, Amerika Serikat sempat menerapkan sanksi ekonomi ke Suriah. Pemerintahan Barack Obama saat itu dilaporkan ingin memperbaiki situasi, namun perang sipil pecah tahun 2011. Sikap yang diambil pemerintah Amerika Serikat jelas, yakni mendukung kelompok pemberontak dan meminta Assad mengundurkan diri.